Prospek pertumbuhan ekonomi global di tengah gejolak finansial menjadi pembahasan para CEO perusahaan terkemuka. Selain itu, dalam acara Forbes Global Forum, pemerintah Indonesia juga mencermati kinerja seputar dunia bisnis dan sektor pariwisata terkini. Dan informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan Amanda Cininta dari Nusa Dua Bali. Amanda, hal apa yang fokus dalam pembahasan di Forbes Global Forum hingga siang ini, Amanda? Ya, Eliza dan pemirsa, di hari kedua dan terakhir berkumpulnya 400 pemimpin bisnis top dunia dalam konferensi yang sudah ke-13 kalinya diselenggarakan oleh majalah Forbes yang kita ketahui merupakan majalah ekonomi bisnis yang kerap memeringkat perusahaan dan pengusaha-pengusaha dan juga menjadi acuan di dunia ekonomi dan keuangan. Sepanjang hari dan kemarin sudah ada 9 diskusi panel dari sejumlah tokoh bisnis dunia dengan satu tema yang menjadi benang merah, yaitu menyoroti kebutuhan akan pemimpin di tengah kondisi dunia yang dinamis. Namun bukan hanya isu kepemimpinan saja yang dibahas dalam 2 hari ini, melainkan isu-isu lain seperti prospek pertumbuhan global, kebijakan ekonomi, strategi terbaik untuk berinvestasi, prospek dari sektor-sektor seperti energi dan komoditas-komoditas lainnya, juga teknologi dan inovasi. Para panelis juga membahas peluang di pasar, filantropi dan tanggung jawab sosial, praktik terbaik atau best practice dari kepemimpinan, khususnya di kalangan pengusaha generasi kedua. Dan Eliza, diskusi panel yang baru saja selesai berjalan dengan tema Taking the Lead, mencari sosok pemimpin di tengah krisis ekonomi global dan juga krisis politik. Dan ini membahas bagaimana seorang pemimpin bisa mengubah tantangan menjadi kesempatan. Juga bagaimana di balik sebuah perusahaan atau negara yang sukses pastinya terdiri dari pemimpin yang hebat. Dan dalam diskusi panel ini yang menjadi salah satu narasumber juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu. Amanda, lalu agenda apa saja yang disiapkan dalam konvensi hari ini? Ya, saat ini pembicara dan peserta konferensi sedang menikmati santap siang yang juga diselingi dengan dialog bersama mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dan juga Stephen Forbes yang adalah chairman dan pemimpin redaksi majalah Forbes yang juga cucu atau generasi ketiga dari Bertie Charles Forbes atau pendiri dan penemu grup publikasi majalah Forbes. Dan mereka hari ini akan membahas tentang pembangunan di Indonesia seputar kebangkitan swasta di era Orde Baru maupun era masa kini pasca reformasi. Seperti itu, Eliza. Ya, lalu sektor pariwisata tampaknya menjadi hal yang dicermati pemerintah Indonesia. Seperti apa sebenarnya perkembangan industri pariwisata? Ya, saat ditemui setelah selesai melakukan panel diskusi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu sempat memberikan sedikit paparan atau jabaran perkembangan industri pariwisata Indonesia sejauh ini. Dan dalam kesempatan ini ia menyatakan bahwa yang pertama, devisa dari industri pariwisata menjadi sumbangsih keempat dari seluruh devisa negara Indonesia, yang ini bukan hanya dari pemasukan langsung dari Wisman, namun juga merupakan hasil dari ekspor barang dan jasa yang berkaitan dengan industri pariwisata. Lalu sepanjang tahun 2012 tercatat Indonesia berhasil menarik 8 juta Wisman dan menghasilkan 9 miliar dolar. Dan di tahun 2013 ini Kemenparekraf menargetkan akan menarik 8,6 juta Wisman, jumlah yang lebih realistis, namun menargetkan akan menarik 10 miliar dolar Amerika. Dan Wisman teratas yang mengunjungi Indonesia terutama berasal dari Malaysia, Singapura, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, dan juga Jepang. Lantas ada satu prestasi juga yang perlu untuk disoroti. Dari bulan Januari hingga bulan Juli 2013, Indonesia mencatatkan pertumbuhan perkembangan industri pariwisata sebanyak 6,6%, di mana ini lebih tinggi daripada global growth atau pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya senilai 5%. Dan ada satu lagi yang dipaparkan oleh Marie Elka Pangestu tadi adalah program terbaru Kemenparekraf dalam menarik atau mempromosikan Indonesia adalah dengan cara mengundang para produsen film mancanegara untuk melakukan syuting film atau pengambilan gambar di Indonesia yang bisa dapat bersamaan juga mempromosikan Indonesia. Ini Kemenparekraf dalam hal ini membantu pelayanan satu pintu, di mana produsen mancanegara tidak harus melakukan berbagai macam perizinan seperti imigrasi dan lainnya, karena ini dinilai bisa juga cukup membantu dan mendongkrak popularitas Indonesia di mata dunia. Eliza. Baik, terima kasih Amanda. Amanda Cininta melaporkan langsung dari lokasi konferensi CEO Global Forbes di Nusa Dua Bali.